COVID-19 ini memang sesuatu yang baru. Tadi pagi saya mengikuti kuliah Profesor Astar dari Berkeley, University of California, bersama kawan-kawan yang lain. Sangat menarik sekali tinjauan imunologis dari COVID-19 ini, dari SARS-CoV-2 ini. Jadi virus ini memang benar-benar virus yang unik. Bahkan beliau sampaikan jangan pernah membuat virus atau percobaan virus seperti virus ini. Ini luar biasa dan saya bisa simpulkan bahwa ternyata COVID-19 ini suatu personal disease. Artinya itu bahwa respon tubuh terhadap masuknya virus itu sangat personal. Sangat personal karena ternyata bukan virusnya yang menyebabkan gejala, yang kita ketahui semua adalah karena respon imun kita terhadap virus itu. Luar biasa kuliah tadi pagi dan mungkin bisa kami sampaikan sedikit-sedikit di sini. Nah, apa yang kami lakukan di Jawa Timur, saya sebagai Ketua Gugus Tugas Kuratif, ditugaskan Ibu Gubernur, kemudian di Sutomo sebagai Dirut Sutomo, saya bentuk tim di Sutomo, tim untuk COVID, penanganan COVID ini, yaitu Gugus Tugas Penanggulangan COVID, Dr. Anang sebagai Direktur Pelayanan Medis, apa yang kita namakan program itu yaitu Hospital Disaster Plan for COVID untuk Rumah Sakit Dr. Sutomo. Ini kami mulai sejak Bapak Presiden menyatakan ada one case di Indonesia. Jadi sejak itu kami sedang terus bergerak, yang kami namakan Hospital Disaster Plan. Jadi apa itu Hospital Disaster Plan? Itu adalah yang mendasari semuanya pergerakan kita di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kalau kita lihat secara makro di dunia, kita lihat beberapa negara itu sudah berhasil menangani COVID, ya, yang disebut dengan the winner. Saya hanya satu yang mungkin perlu mendapat perhatian adalah Thailand. Thailand kalau kita lihat dia naik cepat, kemudian turun cepat, kemudian slow. Jadi ada satu konsultan GCA yang membimbing kita untuk penyakit menular, Dr. Pong Tom. Itu telah mengajari kita bagaimana memanage TB, memanage penyakit menular. Kami juga kontak-kontak dengan beliau tentang bagaimana memanage COVID ini. Luar biasa Thailand itu, ya. Kemudian teori-teori di Thailand diteruskan di Vietnam. Nah, saat ini banyak negara-negara yang berupaya untuk mencegah, untuk men-treat, tetapi juga tidak seberhasil mereka. Indonesia kalau kita lihat saat ini masih terus naik, ya. Kita sekarang masih dalam critical phase. Ini mempengaruhi policy di rumah sakit juga. Terus, nah bagaimana sebetulnya strategi yang harus kita lawan atau kita terapkan untuk menangani COVID ini? Maka dari sisi epidemiologis, kita harus tahu bagaimana natural history of disease atau NHD dari C19 ini, ya. Hubungan antara host, agent, dan environment dari C19. Host agent environment ini untuk COVID-19 itu agak unik karena host sekalian vektor. Kemudian agentnya juga tidak stabil karena dia RNA virus dan hal yang baru. Ya, karena host dan vektor itu sama, memisahkan orang yang sakit dengan sang sehat itu tidak gampang, itulah sebetulnya keyword. Jadi kata kuncinya itu di situ sebetulnya. Nah, kalau kita mengetahui natural history of disease, kemudian kita tahu resources kita, maka combat to C19 bisa efektif, efisien. 5 bulan kami ditugaskan di provinsi, memang di samping membuat strategi yang dipimpin oleh Gubernur, kami juga membuat strategi di rumah sakit bersama kawan-kawan direksi dan seluruh aparat yang ada di rumah sakit, untuk bagaimana memahami natural history of disease di rumah sakit, kemudian resources kita. Alhamdulillah resources Dr. Sutomo itu disupport oleh banyak hal, banyak orang, juga oleh banyak institusi. Kita disupport oleh Kementerian Kesehatan, disupport oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan jangan lupa kita disupport oleh banyak sekali masyarakat yang sayang sama Sutomo. Kemarin kami membuat laporan pada BPK untuk bulan Maret sampai bulan Mei, itu sekitar 25 miliar sumbangan dari masyarakat. Jadi resources kita luar biasa. Jadi kita membuat sesuatu bagaimana kita supaya sustain dalam menghadapi COVID-19 ini di rumah sakit. Ya. Tentu parameter-parameter yang kita miliki ya
yang kita pakai parameter epidemiologi, parameter ekonomi, parameter sosial. Ini sesuai dengan pedoman yang ada. Di rumah sakit kapan ini restriksi daerah-daerah isolasi yang tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ada precaution yang jelas, daerah-daerah transisi mana, kemudian daerah-daerah yang dalam tanda petik new normal. Kita sudah mappingkan sambil berjalan, learning by doing. Ya, tadi Dr. Trisno sudah sampaikan, tidak ada satu metode pun di dunia yang precisely correct. Tidak ada. Semuanya itu berjalan learning by doing. Ya, karena ini learning by doing lah banyak sekali isu-isu yang berkembang. Terus? Ayo Mas. Terus? Ya. Nah ini kira-kira algoritma yang kita pakai, ya, baik di rumah sakit maupun di Provinsi Jawa Timur. Ya. 3T, kita tahu testing, tracking, dan treat. Ya. Testing tentunya kalau di rumah sakit, clinical testing, radiological testing, dan laboratorium testing. Clinical, radiological, dan lab ini kalau di Stomo kita rupakan di emergency dalam bentuk scoring system for COVID. Jadi kita punya scoring system di rumah sakit ini untuk COVID. Mungkin nanti bisa dites. Kalau saya tawarkan ke ID, mari sama-sama kita lakukan testing dengan scoring system kita. Ketepatannya, kemudian kekurangannya, monggo nanti dikoreksi. Karena begini, semua orang akan bilang rumah sakit dipisahkan. Rumah sakit COVID dan non-COVID. Tidak segampang itu. Karena pasien datang itu tidak saya COVID, tidak demikian. Atau dia datang ada capnya COVID dan non-COVID, tidak. Dia datang itu dengan gejala dan tanda. Nah, kita yang harus melakukan seleksi, kita harus melakukan triase, kita harus melakukan penapisan di UGD. Oleh karena itulah di UGD kita bangun sistem bagaimana menapis, di lokasi mana harus tertapis. Ya, ini sedang dalam proses, insya Allah 2-3 minggu ini selesai. Jadi bagian dari hospital disaster plan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Kemudian kita isolate, ada ruang isolasi yang nanti kita bisa lihat di video. Setelah itu kita lakukan tracking ini untuk publik, kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Untuk intern rumah sakit nanti ada sistemnya. Intern rumah sakit kita bagi dua, tracking untuk tenaga kesehatan yang memang organ rumah sakit dan tracking untuk khusus anak didik. Anak didik ini sebetulnya unik di rumah sakit. Mereka itu bukan organnya rumah sakit, tetapi dia ada di rumah sakit, ikut melakukan proses bisnis di rumah sakit. Nah, ini sesuatu yang menarik dan belajar dari COVID ini ada beberapa hal mungkin nanti yang perlu pembenahan. Ya. Trackingnya berupa case finding dan isolation. Isolation inilah yang sebetulnya merupakan hal yang harus kita perhatikan. Ya. Karena isolation inilah yang mengeluarkan biaya besar. Orang-orang yang tertes positif harus dilakukan isolation atau suspek harus dilakukan isolation. Rumah sakit sendiri kalau Sutomo kita punya ruang isolasi, punya ruang observasi di rumah sakit, kita punya beberapa hotel, bahkan ada satu hotel milik swasta yang betul-betul free kita. Kita hanya memberikan akomodasi saja untuk yang terisolasi di sana. Kemudian pemerintah provinsi juga ada isolasi ruang observasi di BPSDM dengan tempat tidur 350. Akhir-akhir ini saja dari gugus tugas pusat menawarkan hotel, Grand Hotel itu. Sebetulnya kita sudah punya. Nah, tadi disampaikan Dr. Trisno memang informasi yang masuk ke pusat itu berseliweran, ya, berseliweran sehingga kadang-kadang decision-nya kalau tidak betul-betul didiskusikan dengan di daerah agak lucu-lucu juga ya decision-nya. Nah, oleh karena itu penting komunikasi, penting sekali dan ini sudah disadari oleh komite yang baru. Kemarin kami juga komunikasi intens dengan Bapak Menko Equin ya, yang ditugaskan sebagai ketua komite, didelegasikan kepada salah satu deputinya. Komunikasi intens, apa sih masalahnya di rumah sakit dengan versi pusat, dengan beberapa rumah sakit yang ditunjuk, kita sampaikan problem yang ada di rumah sakit. Dan ternyata ya nyun sewu, mereka tidak 100% paham tentang masalah di rumah sakit. Jadi kita bisa paham kenapa alat yang dikirim, kemudian obat yang dikirim kadang-kadang miss, itu karena memang informasi tidak 100% precise dari daerah. Kemudian treatment, nah ini treatment ini juga menjadi sesuatu sekali,
karena ini penyakit self-limiting dan kemudian juga kita tidak tahu natural history of disease 100%, banyak sekali medical treatment maupun dalam tanda petik traditional treatment yang berupaya untuk saya yang terbaik, ya saya bermanfaat. Banyak sekali saya di gugus tugas itu beberapa kali dalam tanda petik ya memberikan memberikan masukan pada Ibu Gubernur, banyak sekali yang menawarkan obat-obat yang tidak rasional, yang menurut mereka adalah sangat berguna. Dan itu sebagian sudah diambil oleh pengambil kebijakan untuk dilakukan treatment. Dan ini menurut saya perlu masukan dari ID, Dr. Trisno, mana-mana obat yang rasional, mana-mana yang tidak rasional. Ada yang rasional walaupun itu obat herbal maupun obat suplemen rasional, ada banyak yang tidak rasional. Ini perlu mendapat masukan pemerintah sehingga bisa lebih efektif, efisien. Social safety network juga demikian. Ini penting sekali karena ada isolasi, maka orang yang terisolasi harus dilakukan social safety-nya. Seperti contohnya nakes tenaga kesehatan di rumah sakit yang terisolasi, maka itu tanggung jawab kita, tanggung jawab rumah sakit. Pegawai kita itu 4.000 lebih, kemudian PPDS kita itu 1.800. Jadi seandainya separuh itu terisolasi, maka kita akan harus menanggung 1.800. Luar biasa. Ini kami sedang membuat formula, nanti kami diskusikan dengan Bapak Dekan dan Bapak Rektor bagaimana. Nah, jadi ada manfaat positifnya dari COVID-19 ini untuk lebih kita membenahi bagaimana di rumah sakit. Tapi prinsipnya itu ini, test, track, and treat. Kemudian upaya-upaya yang kita lakukan harus upaya health effort, kemudian preventive effort, dan funding effort. Preventive effort itu di rumah sakit harus lebih lebih tinggi daripada di masyarakat. Jadi precaution, general precaution, specific precaution itu harus betul-betul diutamakan di rumah sakit karena rumah sakit mau tidak mau harus sudah menjadi klaster. Ya. Kemudian funding effort tidak cukup dari pemerintah. Pemerintah tidak akan mampu ya, mensupport semua kebutuhan ini. Saya sampaikan tadi ini secara precise Direktur Keuangan kami sedang menghitung-hitung berapa sih sebetulnya cost yang diperlukan untuk satu pasien COVID. Untuk sedang, kritis, kemudian berat, itu berapa sih yang diperlukan. Sebagai gambaran saja, untuk keperluan satu pasien berat, itu APD yang diperlukan, satu dokter, itu bisa, untuk dokter bisa 3 kali 3, 9 sehari. Untuk perawat bisa sampai 3 kali shift, 2 perawat, kalau di ICU itu bisa sampai 3 kali 2, 6. Itu baru baju, belum yang lain. Seandainya tidak ada support dari pemerintah, bisa dibayangkan cost yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk merawat pasien COVID. Sementara klaimnya agak susah-susah. Jadi ini masalah yang penting di rumah sakit. Jadi funding effort, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mendapat support financing dari masyarakat, dari lembaga yang berkecimpung di dalam upaya-upaya rumah sakit ini penting. Terus, nah ini kira-kira amanat dari Bapak Presiden yang betul-betul harus kita dalami. Saya kira 6 langkah ini harus betul-betul menjadi pegangan kita bersama, ya, supaya kita bisa bekerja sama-sama bekerja. Karena kalau ada satu saja yang tidak bisa bekerja sama, maka akan timbul masalah di dalam institusi. Terus, nah ini izinkan saya menyampaikan sesuatu. Jadi COVID ini serius, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu para guru besar. Ini sebuah pemakaman, sudah seperti ini kondisinya. 2.894 pada tanggal berapa itu saya catat, tanggal 22 kalau nggak salah. Sudah kayak gini, luar biasa, 15-30 orang per hari. Ini satu komplek pemakaman. Belum pemakaman yang lain. Jadi ini betul-betul serius. Terus, oleh karena itu, maka upaya-upaya prevensi itu penting sekali. Dan jurnal-jurnal mengatakan masker itu adalah the most important prevention. Masker itu sesuatu yang paling penting. Ada jurnal yang mengatakan 60% orang di dalam komunitas memakai masker, maka transmission rate dengan segera bisa menjadi kurang dari 1. Jadi masker itu sesuatu yang penting. Terus saya izinkan saya
menyampaikan video tentang apa yang kami kerjakan di Sutomo yang bagus, mungkin bisa menjadi hal-hal yang bisa kita jadikan pembelajaran, nanti kekurangannya sama-sama kita selesaikan. Izinkan kami menyampaikan, jadi Sutomo itu sudah melakukan Hospital Disaster Plan, dan alhamdulillah tanggal 17 kemarin sudah dilakukan peresmian oleh Ibu Gubernur, sebagian sudah jadi, sebagian besar, enggak sedikit yang belum jadi. Sudah kan? Bermula dari ruang isolasi khusus peninggalan SARS dengan kapasitas 4 tempat tidur ICU, 3 tempat tidur HCU, dan 1 ruang khusus difteri, kami memulai merawat 2 pasien COVID-19 di pertengahan Maret saat heboh Wuhan Flu. Sepanjang bulan April, seluruh dunia dikejutkan dengan penularan yang sangat cepat. Wuhan Flu kemudian berganti nama menjadi COVID-19, dan saat itu kami pun berbenah diri mengikuti gerak cepat Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Timur menyiapkan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan untuk siap merawat pasien yang terindikasi COVID-19. Gerak cepat ini diwujudkan dengan mengembangkan ruang isolasi khusus 1 yang awalnya 10 tempat tidur menjadi 13 tempat tidur. Dengan peralatan yang dilengkapi oleh gugus tugas COVID-19 Provinsi Jawa Timur, memperkuat dan memfungsikan ruang isolasi khusus menjadi ICU COVID-19. Dengan melonjaknya jumlah pasien, kami harus bergerak cepat. Ruang isolasi khusus 3 akhirnya selesai dengan 28 tempat tidur. Melonjaknya kehadiran pasien yang mulai tak terkendali membuat harus meredesain ruangan rawat biasa menjadi tempat perawatan COVID-19. Beberapa gedung dengan tingkat hunian rendah disatukan, sehingga ruangan bedah, F, G, H, ruang seruni, ruang cendana, ruang cendrawasih didedikasikan untuk merawat pasien COVID-19. Ruangan cendrawasih diproyeksikan untuk pasien ibu hamil yang jumlahnya tidak sedikit terinfeksi COVID-19. Ruang bersalin tidak lagi mampu merawat pasien. Demikian juga dengan ruang operasi gawat darurat karena banyak pasien yang terinfeksi COVID-19 dan memerlukan tindakan operasi. Juni awal, ruang isolasi khusus 3 dan pasien operasi mulai menampung pasien. Saat Bapak Presiden Republik Indonesia mengumumkan kasus pertama COVID di Indonesia pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo langsung menyusun Hospital Disaster Plan. Hospital Disaster Plan tersebut bertujuan untuk bagaimana supaya secara efektif dan profesional dapat mengatasi lonjakan pasien dan mengoptimalkan sumber daya agar bisa melayani secara efektif dan profesional. Tetapi COVID-19 adalah penyakit baru dengan penularan yang sangat cepat, sehingga ketersediaan sumber daya, anggaran maupun tenaga untuk melengkapi sarprap sesuai standar tidak selalu sesuai dengan harapan kita, yaitu kecepatan penyesuaiannya. Awal bulan Maret, kesiapan SDM terutama perawat berjaga 24 jam bersama pasien COVID-19. Saat mendata ulang jumlah perawat berdasarkan usia dan kondisi merawat 14 pasien ICU COVID. Kami membutuhkan 112 perawat mahir ICU dengan siklus pagi, siang, malam istirahat dan selang 2 minggu kerja dan 2 minggu istirahat. Merawat 200 pasien HCU COVID saat pasien bertambah, kami membutuhkan 600 perawat isolasi dan siklus pagi, siang, malam, istirahat, dan selang 2 minggu kerja dan 2 minggu istirahat. RSUD Dr. Sutomo harus menyiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, APD atau alat pelindung diri sesuai aktivitas peserta PPDS dalam jumlah yang sangat banyak. Yang kedua, swab PCR berkala atas indikasi dalam jumlah yang sangat banyak hingga 1.000 PPDS per bulan. Yang ketiga, penginapan tempat istirahat dan juga konsumsi 3 kali per hari, penginapan untuk isolasi serta konsumsi pula 3 kali per hari, juga honor untuk peserta PPDS yang terlibat langsung merawat pasien COVID-19.
Berbagai upaya untuk pemenuhan APD sesuai dengan zonasi dan aktivitas yang dilakukan dan metode test, track, and treat juga dilakukan. Waktu bergulir dan semakin banyak nakes terutama PPDS yang confirm COVID-19 membuat RSUD Dr. Sutomo mengaktifkan posko khusus PPDS agar pemantauan bisa berjalan dengan lebih baik. Posko tersebut sebagai pusat koordinasi tes, track, and treat peserta PPDS RSUD Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, pada masa pandemi COVID-19 kami beri nama Pak Latif, yaitu kepanjangannya adalah Pos Advokasi Komunikasi Laporan Analisis Tracing Isolasi Pengobatan yang berlokasi di kantor Komkordik. Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran UNER dan rumah sakit rujukan nasional, sehingga banyak sekali peserta PPDS FK UNER yang belajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Data awal tahun 2020, jumlah peserta PPDS yang belajar di Rumah Sakit Dr. Sutomo sebanyak 1.733. Jumlah itu melebihi jumlah gabungan seluruh dokter spesialis dan perawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Peserta PPDS di Rumah Sakit Dr. Sutomo memberi pelayanan pasien atas bimbingan dokter spesialis sambil belajar. Peserta PPDS akan menjadi spesialis bila kompetensi yang didapat dari pengalaman merawat pasien sudah dianggap cukup dan lulus dalam ujian terakhir. Selama masa penanganan COVID-19, Rumah Sakit Dr. Sutomo Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga telah kehilangan pejuang-pejuang garda terdepan dalam penanganan pasien. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah memperjuangkan santunan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kesehatan kepada keluarga dan sempat disampaikan langsung oleh Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Di bidang riset Litbang Clinical Research Unit and Health Technology Assessment, mengawal 55 riset terkait COVID meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan inovatif. Semua riset ini mendapatkan Ethical for Clearance dari Komite Etik Penelitian Kesehatan dan dilakukan monitoring evaluasi ketat oleh Clinical Research Unit. Untuk riset inovatif, kerjasama antar direktorat menjadi kunci keberhasilan. Demikian upaya yang dilakukan oleh Rumah Sakit Dr. Sutomo saat pandemi COVID-19 yang selalu berupaya memberikan yang terbaik. Awal Maret hingga akhir Juni 2020, persoalan kebutuhan dan ketersediaan APD di pasaran mulai susah, terutama masker N95, sehingga harus membagi APD berdasarkan aktivitas pelayanan dengan pedoman standar WHO. Jumlah pasien terus meningkat menyesuaikan kebutuhan APD lengkap, khusus untuk ruang isolasi COVID mulai awal bulan Juni 2020 yang bergerak sangat pesat hingga 251. Kebutuhan minimal 500 set APD lengkap sehari, sementara IGD dibanjiri pasien yang jumlahnya lebih dari 40 pasien COVID-19 yang antri mendapatkan rawat inap COVID-19. Bagian penunjang medik RSUD Sutomo, khususnya yang saya pimpin, kita mempersiapkan mulai di tahun ini 2020 ruang perawatan yang disebut dengan RIK, ya dimulai dari RIK 1, kemudian setelah selesai kita kembangkan RIK 2, RIK 3, 4, dan 5. Dan kita harapkan ini sudah bisa menampung masyarakat Jawa Timur. Kemudian kita mengembangkan juga pelayanan di instalasi gawat darurat RSUD Sutomo. Penapisan ini sangat penting memisahkan antara pasien yang menular dan bukan menular. Diharapkan pada bulan Agustus sudah kita bisa menikmati atau kita bisa lakukan sesuatu tindakan preventif, kuratif dengan baik. 3 fase penyiapan layanan COVID-19 yang disiapkan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Fase 1, fase adaptasi, adalah fase darurat sambil membangun sarana prasarana standar dengan tekanan negatif untuk mengatasi luapan pasien. Fase 2, fase standarisasi, adalah fase penyediaan fasilitas layanan rawat inap dan rawat darurat bertekanan negatif untuk 200 tempat tidur selesai pada bulan Juli-Agustus 2020.
Pada Juli 2020, ruang isolasi khusus 4 sudah mulai menerima pasien-pasien dengan 15 tempat tidur yang telah terisi penuh, dilanjutkan lantai 2 dengan 40 tempat tidur. Saat ini, Rumah Sakit Dr. Sutomo juga memiliki pelayanan diagnostik dan pelayanan mobile layanan khusus COVID untuk melayani masyarakat Jawa Timur. Dalam penanganan COVID-19 di Jawa Timur, pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk penanganan COVID-19 di seluruh lini pemerintahan, terutama di area pelayanan kesehatan melalui dana bantuan tidak terduga. Rumah Sakit Dr. Sutomo senantiasa meminta petunjuk serta berkonsultasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur, dan lembaga terkait lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Primada Kusumaninggar selaku Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, di mana sekaligus telah ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran untuk dana belanja tidak tetap COVID-19. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami haturkan kepada Ibu Gubernur, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, yang telah sangat perhatian kepada kami sehingga kami mendapatkan dana BTT ini, baik yang pertama maupun yang kedua, senilai kurang lebih 145 miliar. Dana ini sangat bermanfaat bagi kami untuk 5 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar, Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun, Rumah Sakit Haji Surabaya, maupun Rumah Sakit Jiwa Menur. Dana belanja tak terduga dari pemerintah Provinsi Jawa Timur telah dimanfaatkan Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk pelayanan yang terjangkit COVID-19 untuk pembelian alat kedokteran, alat kesehatan, APD berupa masker N95, masker medis, baju hazmat. Honor relawan meliputi dokter, perawat, PPDS, tenaga kesehatan, transporter, dan tenaga pemulasaran jenazah. Dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Rumah Sakit Dr. Sutomo didampingi oleh 2 tim dari Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan tim dari Kejaksaan Tinggi, Datun, dan Intel. Selain dana belanja tak terduga, Rumah Sakit Dr. Sutomo juga menerima donasi dari para donatur pemerhati, baik dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, yayasan, atau pihak swasta yang peduli terhadap Rumah Sakit Dr. Sutomo. Selain itu, Rumah Sakit Dr. Sutomo juga dibantu oleh para relawan dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kami juga telah melakukan rapid test untuk seluruh SDM, tenaga kesehatan, staf administrasi, hingga cleaning service, guna mencegah penularan COVID-19, dan dari hasil rapid test tersebut, kami laporkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Jika hasil swab tes simptomatis, maka dirawat di Rumah Sakit Darurat dan Ruang Seruni, sementara asimptomatis di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Balongsari dan di beberapa hotel. Fase ketiga, fase pemantapan, adalah fase di mana semua fasilitas layanan pasien Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah dengan cepat memisahkan pasien COVID dan non-COVID, termasuk pengembangan rawat jalan. Fase pemantapan untuk menyambut era new normal ini diharapkan selesai pada akhir bulan Desember 2020. Pada bulan Agustus 2020, semoga ruang isolasi 5 dengan kapasitas 20 tempat tidur, IGD khusus penyakit menular dengan 16 tempat tidur HCU, dan 5 ruang resusitasi yang akan selesai sehingga mampu mempunyai pusat pelayanan pendidikan dan riset penyakit menular. Ada 4 fase penyiapan layanan COVID-19 yang disiapkan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Fase 1, fase adaptasi, adalah fase darurat sambil membangun sarana prasarana standar dengan tekanan negatif untuk mengatasi luapan pasien. Fase 2, fase standarisasi,
adalah fase penyediaan fasilitas layanan rawat inap dan rawat darurat bertekanan negatif untuk 200 tempat tidur selesai pada bulan Juli-Agustus 2020. Fase ketiga, fase pemantapan, adalah fase di mana semua fasilitas layanan pasien Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah dengan cepat memisahkan pasien COVID dan non-COVID, termasuk pengembangan rawat jalan. Fase pemantapan untuk menyambut era new normal ini diharapkan selesai pada akhir bulan Desember 2020. Fase 4 adalah pengembangan sampai 500 bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Joni Wahyuati, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya merupakan rumah sakit tipe A rujukan tersier yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Juga merupakan rumah sakit pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan pada era pandemi COVID ini, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan utama untuk penanganan COVID-19. Oleh karena itulah, maka berdasarkan tupoksinya, kami mendedikasikan untuk merawat pasien-pasien COVID dengan gradasi sedang sampai kritis. Dalam upaya untuk merawat pasien-pasien coronavirus ini, maka kami melakukan program apa yang kita namakan dengan Hospital Disaster Plan. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pelayanan, pendidikan, riset, pengembangan pelayanan pada COVID-19 secara aman dan bermutu tinggi. Aman bagi penderita, bermutu dalam memberikan layanan, aman bagi pemberi layanan, aman bagi rumah sakit, aman bagi lingkungan, dan aman bagi masyarakat sekitar. Program Hospital Digital Plan yang kami lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo terdiri dari satu, yaitu penataan sistem dan alur layanan. Sudah 7 buku yang kita susun sebagai pedoman-pedoman di dalam memberikan layanan dan alur-alur yang untuk memberikan layanan yang terbaik di Sutomo. Yang kedua adalah penyediaan sarana isolasi untuk perawatan pasien-pasien dengan coronavirus. Alhamdulillah pada tanggal 17 kemarin sudah diresmikan layanan isolasi untuk pasien COVID-19 sebanyak 230 tempat tidur oleh Ibu Gubernur dengan kapasitas intensive care unit dan high care unit. Yang ketiga adalah pembangunan laboratorium molekuler, baik yang terintegrasi di ruang isolasi maupun yang mobile molekuler laboratorium yang kita gunakan untuk memberikan layanan yang bersifat promotif preventif di luar rumah sakit. Yang keempat adalah penataan, pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo sehingga akan bisa mengontrol program-program pengendalian penyakit infeksi di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kelima adalah penataan sarana-sarana pendidikan yang diperlukan sehingga para anak didik nanti tenaga kesehatan bisa memperdalam ilmunya tentang penyakit menular di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Kemudian yang terakhir adalah penataan sistem penapisan di emergency di UGD sehingga bisa dilakukan screening yang tepat untuk pasien-pasien gawat darurat yang masuk ke IDD. Juga penataan untuk pelayanan pasien-pasien di poliklinik maupun di kamar operasi untuk sistem penapisan dan proteksi tenaga kesehatan sehingga aman dalam memberikan layanan terhadap penderita pada umumnya. Ini pekerjaan yang berat dan terus-menerus. Kami mohon seluruh sivitas hospitalika Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo turut serta untuk memberikan support, memberikan doa sehingga apa yang kita upayakan ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Joni Wahyuati. Menjadi sangat penting untuk pelayanan pendidikan dan riset penyakit menular. Ini menjadi kuat karena disupport oleh FKUNER. Jadi ini dual system antara kekayaan keilmuan di FKUNER dengan kekayaan para ahli
penyakit menular Mobile Molecular Laboratory, kita nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.